Permisi. Iya, maksudnya Mbak Ziza ya? Iya Bu. Jujur Pak. Makasih Bu. Dari mana ini dari Mbak Ziza? Dari kelas Bu. Sekarang pelajaran apa Mbak? Ini Bu, asesmen. Gimana Mbak Ziza? Sehat? Sedang kurang baik sih Bu sebenarnya. Karena banyak tugas ini Bu, jadinya aku ngerasa berat gitu Bu di pikiran saya itu. Iya. Mbak Ziza sekarang ini lagi kuliah, PPJ atau apa Mbak? Sedang PPJ Bu. Oh, PPJ ya. Bimbingan konseling? Iya Bu. Dulu S1-nya di mana Mbak? Dulu di Jogoro Bu. Ambil BK juga? Iya. Iya. Sekarang ini ngekos apa gimana di sini Mbak? Iya Bu, ngekos dengan suami Bu. Sudah bersuami ya Mbak Ziza? Sudah Ibu. Oh iya. Berarti sekarang ini di Surabaya tinggal sama suami? Iya. Di mana Mbak maksudnya Mbak? Di sini aja Bu, di Ledang Wetan 5 Bu, di Gang 5. Berarti ini suami ikut ke sini memang kerjanya di sini apa ikut Mbak Ziza PPG? Kerja di sini Bu. Kerja di sini. Kok ya kebetulan ya? Terus PPG-nya di sini? Iya Bu, kebetulan nggak tahu tiba-tiba ya saya juga diterimanya di sini. Padahal saya juga nggak niat di Surabaya Bu. Memangnya sebelumnya maunya di mana Mbak? Pengen nyari yang dekat-dekat aja Bu, kalau misalnya bisa dekat dengan rumah. Soalnya memang dari orang tua pengennya di dekat rumah aja biar bisa di rumah gitu. Berarti dari dulu memang sekolah sampai kuliah itu di rumah terus ya? Iya. Rumahnya di mana sih Mbak Ziza? Saya asli Bojonegoro Bu. Oh, asli Bojonegoro. Iya. Berarti kalau suaminya kerja di sini, Mbak Ziza di Bojonegoro, LDR berarti Mbak? Iya. Sebelum PPG ini? Iya, dari awal memang LDR juga. Oh gitu. Malah sekarang lebih enak dong Mbak, tinggal kami sama suami. Iya, kalau dari saya sih enak Bu, cuma dari orang tua gitu Bu yang kayak belum sepenuhnya mengizinkan kalau saya itu di luar gitu Bu. Karena mereka misalnya kan menemani mereka di saat di rumah gitu. Mbak Aziza ini anak berapa Mbak? Anak pertama Bu. Anak pertama, ada adik berarti ya? Iya, ada adik satu perempuan gitu Bu. Berarti sekarang ini orang tuanya tinggal sama siapa? Sama adik Bu di rumah. Oh, sama adik. Jadi waktu suaminya di sini Mbak Aziza kan tinggal sama orang tua ya? Iya. Oke. Oke, hari ini kita kan mau konseling ya, seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin itu ya Mbak Aziza ya? Iya Bu. Oke. Nah, ini gimana Mbak Aziza sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Baru pertama ini. Ini kenapa kok tiba-tiba mau konseling hari ini bersama saya? Sebenarnya ini Bu, saya itu gak tahu kenapa udah ngerasa kayak sudah kayak nggak kuat aja gitu Bu, ngerasa saya tuh udah besar gitu, tapi kayak merasa masih dikekang aja sama orang tua, apa tuh harus diatur orang tua, padahal saya sudah punya suami kayak gitu Bu. Dan tiap kali saya itu ingat orang tua dengan segala peraturannya itu saya itu jadi lemes terus, dan saya itu sesak ini loh Bu, sesak sekali gitu. Oh iya, itu sih kelihatan Mbak Zia tadi. Itu di atas juga kelihatannya lemas, kayak lagi banyak pikiran terus kurang tidur gitu ya Mbak? Iya. Gitu, saya nggak bisa tidur kalau tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Oke, karena Mbak Aziza ini baru pertama kali melakukan konseling, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Mbak ya. Jadi nanti untuk konseling kita lakukan selama 30 menit ke depan. Nah, jadi nanti Mbak Aziza bisa menceritakan semua permasalahan yang sedang Mbak Aziza rasakan saat ini.
dan saya itu mau memerlukan keterbukaannya Mbak Aziza. Jadi kalau misalkan bercerita silahkan ceritakan semuanya, karena dari bimbingan konseling sendiri itu ada asas kerahasiaan. Kami tidak akan menyebarkan apapun yang Mbak Aziza ceritakan di sini. Di sini hanya ada saya dan Mbak Aziza kan, ya, seperti itu. Nah nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin saya konsultasikan, kemana itu saya akan menghubungi Mbak Aziza. Dan di sini apakah ada yang ditanyakan Mbak Aziza? Ada. Oke, untuk di awal karena Ini pertemuan kita baru pertemuan pertama ya Mbak ya. Ini untuk formulir persetujuan layanan konseling. Nah di sini bisa Mbak Aziza baca dan diisi nama. Silakan dibaca dulu, kalau nanti ada yang ditanyakan silakan. sudah Jadi ini Mbak Aziza sudah setuju ya kalau kita akan melakukan konseling. Karena konseling kan tidak bisa kalau misalkan dilakukan hanya satu kali ya Mbak ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, mari kita bikin jadwal-jadwal sebenarnya Mbak Aziza saja. ya Oke. Tadi sudah ada yang ditanyakan ya Mbak. ada. Ini kenapa nih Mbak Aziza kok kelihatannya sedih sekali dari tadi, kelihatan lemas. Bisa diceritakan lagi Mbak, tadi kan katanya ini ya karena ayahnya yang otoriter gitu ya Mbak ya. Iya, iya, orang ini seperti itu. Orang tua saya itu memang hanya saya di rumah, terutama ayah saya itu kan merasa saya anak perempuan, terus memang dari awal juga sudah dikasih tahu ke suami juga kalau misal memang harus di Bojonegoro. Tapi kalau misal mau suami mau di Surabaya juga nggak apa-apa kan kerja kayak gitu. Jadinya nggak apa-apa. Nah sedangkan saya merasa kayak saya itu udah besar, saya udah nikah, tapi kenapa aku masih diatur-atur kayak gitu. Saya juga selalu teringat-ingat pas waktu kecil gitu, misal saya tidak mendapat apa kayak gitu, saya itu langsung dimarahi karena saya itu perempuan, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh jauh dari rumah. Itu bikin saya itu makin sesek gitu. Sedih sekali. Saya paham itu Mbak Aziza rasakan. Nah, waktu kuliah dulu itu berarti gimana Mbak? Kok diperbolehkan sama ayahnya? Sebenarnya saya kan juga itu udah daftar di luar tuh, terus pada akhirnya saya tetap nggak boleh, akhirnya saya diberikan untuk kuliah di situ di Bojonegoro itu juga kuliah dari ayah saya. Saya intinya itu semuanya itu harus diatur sama ayah saya karena beliau itu merasa yang terbaik untuk saya ya beliau yang tahu, karena beliau itu sudah tahu kehidupannya itu kayak gimana itu. Saya itu masih anak kecil yang belum tahu apa-apa, apalagi perempuan kayak gitu, itu bikin dada saya resah sekali gitu kalau mengingatnya itu. Selama ini Mbak Aziza apakah selalu menuruti kata ayah atau pernah ada melawan atau gimana gitu Mbak? Saya tidak pernah berani melawan, kalaupun misal ayah saya bilang kayak kamu anak perempuan, harusnya kamu di sini saja, di luar itu bahaya, dunia itu bahaya. Ya saya cuma diam saja Bu, saya nggak berani melawan, cuma hati saya itu menangis gitu. Saya cuma bisa diam dan menangis saja. Itu memang dari kecil itu dari didikan orang tua, dari terutama ayah seperti itu ya Mbak ya. Iya. Manusia selalu tidak dikasih kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri, selalu diatur oleh ayah seperti itu Mbak. Iya. Nah setelah lulus kuliah kemarin itu Mbak Aziza apakah bekerja? Iya, saya juga bekerjanya juga di Bojonegoro Bu, nggak kemana-mana. Saya di sekolahan mengajar di sekolah juga di Bojonegoro. Karena emang nggak boleh keluar kayak gitu. Selama ini selalu Bojonegoro. Iya. Terus kalau misalkan suaminya keluar dari Bojonegoro, otomatis ikut ya Mbak ya? Itu gimana Mbak? Ya kalau
bisa jangan, karena memang dari awal menikah juga memang dimintanya ke Bojonegoro dan suami juga mengiyakan kayak gitu. Kalau sekarang memang belum ada pekerjaan di Bojonegoro ya sementara ini di luar kota nggak apa-apa, tapi nanti pada akhirnya tetap ke Bojonegoro lagi gitu. Angkanya itu Mbak Aziza LDR ya sekarang ya. Iya. Nah, apakah pola asuh orang tua Mbak Aziza ini juga diterapkan adiknya Mbak? Kurang lebihnya iya Bu. Sama, cuma kalau adik itu mungkin karena karakternya beda dengan saya jadinya agak berbeda. Kalau saya kan cuma diam, kalau adik saya itu masih bisa kayak membantah gitu aja ya, orang tua tetap mau sama adik karena ya gitu, saya yang diem aja. Karena adiknya Mbak Aziza ini ada ini ya, beranian untuk melawan. Iya. Terus selama ini kenapa kok Mbak Aziza? Saya ini penasaran nih Mbak Aziza, kenapa kok tidak pernah menyampaikan apa yang dirasakan kepada ayahnya, kayak menolak? Saya nggak berani aja Bu. Saya tuh kalau misalnya udah dibentak orang tua udah tinggi itu saya tuh takut kayak gitu. Jadinya nggak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan kayak gitu. Tapi Mbak Aziza pernah cerita nggak sama ibu? Deket nggak sama ibu? Nggak terlalu dekat juga Bu. Ya dekat, maksudnya dekat secara raga, tapi secara emosi seperti saya tuh nggak terlalu dekat dengan ibu. Saya juga takut kayak gitu. Berarti memang selama ini dipendam sendiri gitu ya Mbak? Iya. Kayak gitu. Tapi sekarang sudah ada sampai apa? Ini nggak cerita sama suaminya gitu? Kadang-kadang cerita, ya suami bilangnya sabar, itu saja. Ini kan sebelum Mbak Aziza nikah ya, itu apakah masih tetap sama Mbak walaupun Mbak Aziza sudah menikah? Tidak ada perubahan untuk ayahnya yang otoriter? Sama, saya merasakannya sama saja. Semuanya itu tetap diatur kayak gitu. Memang yang dikatakan itu memang ada benarnya gitu Bu. Tapi nggak tahu kenapa saya itu tidak bisa menerima hal itu gitu. Karena di pikiran saya itu sudah lelah gitu Bu, dari kecil diginiin, saya nggak bisa bebas gitu. Soalnya dari kecil Mbak Aziza ini sudah dikontrol gitu ya Mbak ya? Iya, cuma begitu. Saya mengerti banget sih rasanya gimana itu. Nah sekarang ini kan sudah jauh nih dari orang tua, itu gimana rasanya Mbak? Apakah ada perbedaan? Saya seneng Bu, kayak ada perasaan bebas, tapi ya mau gimana Bu, itu kan tetap dikontrol. Kadang-kadang di telepon, kapan pulang, nggak liburan pulang, kayak gitu. Jadi ngerasa kayak tetap aja meskipun saya tuh jauh. Ya sekarang saya merasa senang, merasa kayak lega, udah merasa bebas. Tapi juga satu sisinya juga tetap aja merasa kayak beban karena disuruh pulang kayak gitu, disuruh pulang aja. Kalau udah pulang selalu diwanti-wanti, jangan lupa minggu ini pulang loh ya, kayak gitu. Berarti meskipun jauh ini komunikasinya sama ayah sama ibu itu masih lancar ya Mbak ya? Iya Bu, kayak gitu. Nah terus sekarang ini apa nih yang jadi yang paling membebani Mbak Aziza sekarang ini? Ya itu Bu, saya masih selalu terngiang-ngiang dengan suara bentakan ayah saya itu Bu. Ketika saya izin, mulai dari mau kuliah di luar, mau PPG di luar, saya itu masih terngiang-ngiang gitu Bu. Bentakan ayah saya itu ketika melarang saya untuk di luar kota, kayak gitu. Berarti sekarang ini kan mau PPG terus nanti setelah lulus itu kalau dari Mbak Aziza sendiri mau bekerja di luar gitu, di luar Bojonegoro gitu Iya. ya? Terus itu yang jadi kendala sekarang ini Mbak? Iya, dari pikiran saya itu nggak boleh kemana-mana lagi, Bu, harus balik lagi ke Bojonegoro kayak gitu. Sebenarnya Mbak Aziza nggak mau itu ya? Iya, pengennya di luar saja Bu, dengan suami kayak gitu. Tapi belum pernah menyampaikan itu sama ayah. Sudah kemarin tuh kapan pas pulang itu saya bilang ke ayah kalau
misal suatu saat nanti diterimanya P3K-nya itu di luar, ya saya maunya di luar saja, itu yang penting bisa P3K. Terus ketika ayah saya itu rada tinggi gitu Bu, Langsung marah gitu ya Mbak? iya. Waktu itu situasinya ada siapa aja Mbak? Waktu itu ada ibu sama adik saya. Terus ini respon ibunya gimana? Ya ibu kalau cuma bilang sabar kayak gitu ke ayah saya, sabar, maafin dari tetangga kalau bentak-bentak kayak gitu. Ya, kalau dari Mbak Liza sendiri gimana responnya Mbak? Saya cuma bisa diem dan nangis aja. Sekali cuma bilang kayak saya gimana, terus habis itu gimana kan, itu kan nanti kan dapatnya juga saya nggak bisa ngontrol dari pemerintah kayak gitu. Iya sih, kalau kayak gini masih belum jelas ya Mbak ya, dari lulus nanti itu akan diarahkan seperti apa itu kan masih belum jelas. Ya, jadi yang Mbak Liza sampaikan tadi terakhir ini sedang ada berkonflik dengan ayahnya ya soal setelah lanjut PPG ini, nantinya Mbak Liza menemani orang tua di Bojonegoro seperti itu ya Mbak ya. Iya betul ibu, kayak gitu. Ya, sekarang karena itu masih kelihatan Mbak Liza ini masih sangat sedih dan kayak terpuruk gitu ya Mbak ya. Sekarang saya minta Mbak Aziza memperagakan kembali waktu berkonflik sama ayahnya itu seperti apa. Nah, ini Mbak Aziza bisa memperhatikan di sini ada kursi kosong ya. Silahkan bayangkan ayah Mbak Aziza duduk di depan Mbak Aziza sekarang ini. Dan waktu berkonflik itu Mbak Aziza memberikan respon seperti apa? Sekarang silahkan Mbak Aziza menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dan silahkan berdialog pada ayahnya setelah marah-marah itu tadi. Kenapa Mbak Aziza kok kelihatannya bersedih dan kayak belum bisa mengutarakan sesuatu? Nggak tahu kenapa diri saya itu bersesak sekali Bu, kalau misal membayangkan itu. Kita aja pelan-pelan ya. Sekarang Mbak Aziza lebih direlekskan aja dulu. Duduknya yang seperti apa itu silahkan. Kalau sudah siap, silahkan diperagakan. Ayah, sebenarnya aku capek diginiin terus. Aku udah dewasa, aku nggak mau diatur-atur lagi. Aku merasa dikekang terus saya. Sudah Bu. Ya. Sebenarnya Mbak Aziza ini masih ada yang tertahan nih Mbak. Barangkali masih ada hal-hal yang disampaikan ke ayahnya. Ayah, aku maunya itu di luar kota aja. Aku nggak mau harus tinggal di Bojonegoro. Aku nggak mau. Oke, karena Mbak Aziza sudah paham dengan apa yang akan kita lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan sedikit ya Mbak ya. Jadi ini kan sebagai kursinya Mbak Aziza, dan ini sebagai kursinya ayahnya. Nah, jadi ketika nanti Mbak Aziza menerangkan sebagai ayah, silahkan duduk di kursi ini dan membayangkan seolah-olah ada Mbak Aziza di tempat ini. Begitupun sebaliknya. Seperti itu. Kalau sudah paham Mbak? Bisa Bu. Sudah bisa ya, mulai ya. Ya. Kalau sudah dirasa tubuhnya ini sudah rileks, sudah tenang, dan sudah dibayangkan keadaannya kapan hari itu, silahkan langsung diperankan sebagai ayahnya. Saya kira itu waktu saya mau izin atau gimana Bu? Waktu berkonflik itu Mbak, bersama ayahnya. Sekarang Mbak Liza berperan sebagai ayahnya. Oke,
Oke, sekarang Mbak Aziza kan duduk di kursi dan Mbak Aziza sedangkan seolah-olah menjadi ayah ketika ngobrol sama Mbak Aziza, segala kemarahan, segala apapun yang diucapkan ayahnya silahkan diperhatikan di kursi ini. Mbak Aziza, bayangkan depan ini adalah diri Mbak Aziza. Aziza, kamu nanti kalau sudah selesai PPK kamu balik Bojonegoro kan? Ayah sudah siapin tempat buat kamu nanti di SMP 1 aja. Ayah udah, Mas udah ini telepon ke kepala sekolahnya katanya butuh guru BK. Nanti kamu di sana aja ya Aziza. Gak usah balik-balik lagi wes. Di sini aja di rumah biar enak sama orang tua juga. Kau bisa terpantau. Kamu kan kerja di sana, gak usah direpotin. Udah balik ke Bojonegoro aja. Gitu. Berarti waktu pas kemarin ayahnya memutar seperti itu? Iya. Oke, sekarang saya mau Mbak Aziza berperan sebagai Mbak Aziza sendiri ketika merespon ayahnya optimis seperti apa. Nah, bayangkan beban Mbak Aziza ini sekarang adalah ayahnya Mbak Aziza. Jangan ngobrol ke saya, tapi ngobrol ke ayahnya Mbak Aziza. Silahkan diutarakan semua yang Mbak Aziza respon kemarin. Kenapa Mbak Aziza sudah? Iya, saya waktu ayah seperti itu saya cuma diam saja gini Bu. Berarti waktu itu Mbak Aziza tidak memberikan respon apapun selain menangis ya Mbak? Iya. Nah sekarang Mbak Aziza kan punya, saya yakin Mbak Aziza ini punya keterampilan untuk mengutarakan apapun yang Mbak Aziza rasakan pada ayahnya. Seperti yang sudah kita latihan tadi, Mbak. Apakah sudah siap, Mbak? Siap, siap. Oke, silakan, Mbak. Tapi ya kata dosennya itu nanti akan dicarikan tempat di Surabaya ya. Gitu. Sebenarnya saya lihat Mbak Aziza ini masih ada ketegangan dan ada hal-hal yang masih dipendam. Apakah benar seperti itu? Iya betul. Kalau bisa sekarang mengungkapkan semua sama ayahnya Mbak. Aku maunya di Surabaya aja ya. Soalnya kalau di Surabaya aku dekat sama suami juga dan aku nggak mungkin macam-macam ya. Soalnya juga dari kampusnya tuh mau dicarikan di Surabaya ya. Aku nggak mau di Bojonegoro. Aku mau sama suami aja di Surabaya ya. Kamu balik ke Bojonegoro ya. Nanti kalau misalnya aku bisa mutasi ke Bojonegoro ya aku bakal mutasi ya. Tapi kan saat ini adanya di Surabaya, aku mau di Surabaya aja. Aku nggak mau yang dipilih ayah. Sudah. Nah, setelah sudah semua terluapkan kepada ayahnya, luar biasa Mbak Aziza sudah berani mengungkapkan apa yang dirasakan sama ayahnya. Itu sangat keren sekali Mbak. Yang selama ini dari kecil Mbak Aziza selalu menahan untuk merespon apa yang disampaikan oleh ayahnya. Sekarang saya lihat juga terlihat lebih rileks daripada baru pertama kali datang ke sini. Iya Bu, saya merasa lega gitu Bu, merasa kayak sudah longgar aja. Jadi ternyata saya tuh menyadari bahwa ternyata selama ini tuh saya tuh bukan stres karena tugas Bu, tapi ternyata karena konflik batin saya. Dan saya sekarang lebih rileks aja, lebih merasa kayak sudah plong gitu. Berarti kalau Mbak Aziza sudah merasa plong, kira-kira nih apakah sudah berani menyampaikan sanggahan dari Mbak Aziza kepada ayahnya? Iya, mungkin nanti kalau misal ayah saya tuh
membahas masa depan saya lagi, saya nggak lagi diem, tapi saya nanti akan mencoba untuk mengatakan dan mengutarakan keputusan saya. Kalau menurut Mbak Liza, kenapa sih ayah Mbak Liza kok meminta Mbak Liza itu harus nurut selama ini? Sebenarnya sifat ayahnya itu memang otoriter dan beliau merasa bahwa dengan cara mengontrol itu membuat beliau itu merasa anaknya itu bakalan aman gitu. Soalnya dari hal itu sih. Ya, berarti selama ini Mbak Liza kan cuma diam ya. Iya. Nah sekarang ini berarti Mbak Liza sudah berani untuk lebih ngobrol ke orang tuanya ya. Iya. Saya akan kayak gitu. Maksudnya saya nggak diam lagi. Saya bakal merespon ayah saya dengan ya keputusan saya. Dan untuk merespon apa yang disampaikan ayah Mbak Liza bukan berarti kita sebagai anak melawan ya Mbak ya. Tapi terkadang mungkin ayah Mbak Liza ini merasa kalau misalkan menyuruh Mbak Liza melakukan apapun itu Mbak Liza diem aja. Jadi menurut Mbak Liza ya mungkin dia memang mau. Sebenarnya kan selama ini Mbak Liza itu banyak penolakan. Iya. Nah dari sini kan nanti Mbak Liza saya yakin punya teman-teman. Kan memang orang tua itu memang pengen yang terbaik untuk anaknya. Iya Mbak. Iya. Jadi kalau misalkan kita menyampaikannya dengan cara yang baik dan mengungkapkan semuanya itu lebih bisa dipahami oleh Mbak Aziza. Oke, karena Mbak Aziza saya lihat ini sudah terlihat lebih rileks dan punya keberanian untuk itu. Mungkin bisa diterapkan ya Pak ya, untuk kehidupan Mbak Aziza. Oke, jadi untuk konseling hari ini apakah sudah bisa dihidupkan atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah sih Bu. Intinya kan nanti saya nggak mungkin diam lagi karena saya sudah berani mengutarakan apa yang jadi keinginan saya, tapi saya harus sopan ya Bu ya, harus sopan, harus tenang gitu. Jadi kayak lebih ya sudah, memang ayah saya kok dan saya harus makmum gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya Mbak Liza menyampaikan dengan benar, kira-kira nanti ayahnya gimana responnya? Kalau dengan bahasa Mbak Liza ini yang sopan, kira-kira bisa nerima nggak ayahnya? Mungkin bisa Bu, bisa. Pasti bisa sih Bu. Oke, karena sudah 30 menit ya Mbak ya, dan Mbak Liza sudah lebih fresh sekarang. Bisa kita cukupkan hari ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah membantu saya untuk mengutarakan semua hal yang jadi beban saya. Sekarang saya sudah hilang. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Jadi nanti untuk sesi konseling selanjutnya apabila masih ada diperlukan, silakan menghubungi saya. Siap. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih Mbak Liza.